Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin para pecinta ilmu di mana saja berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga hari ini kita diberikan umur yang barokah, dan untuk menambah keberkahan itu semuanya kita mengawali aktivitas kita dengan mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita lanjutkan membaca kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa kana idza surra wa radiya fa huwa ahsanun nasi ridha, fa in wa'aza bi jiddin wa in ghadiba ay walaysa yaghdabu illa lillah lam yakum li ghadabihi syai'un wa kadzalika kana fi umurihi kulliha. Dan adalah ia wakana, dan adalah ia idza surra, dan adalah ia Nabi SAW idza surra, apabila Nabi ini merasa senang dan merasa suka, wa radiya, dan ia adalah orang yang terlebih baik kesukaannya pada manusia, yakni orang yang sangat baik kepada manusia, fa huwa ahsanun nasi ridha, maka ialah Nabi itu terlebih baik keridhaannya daripada manusia yang lain. Maknanya adalah dalam keadaan Nabi SAW ini, dalam keadaan beliau ini senang, ketika menunjukkan kesenangannya, maknanya itu senang dalam pengertian suka kepada orang lain, dia perhatian kepada orang lain. Dalam keadaan yang demikian itu, maka Nabi ini adalah orang yang paling senang kepada orang lain di antara manusia. Jadi orang yang paling baik, orang yang paling perhatian, orang yang paling banyak memberikan perhatian kepada manusia di kalangan manusia itu adalah beliau, baginda Nabi SAW. Fa in wa'aza bi jiddin, dan apabila ia memberikan mau'izah, yakni peringatan, pelajaran, maka sungguhlah Nabi itu memberikan pengajaran dengan sungguh-sungguh. Wa in ghadiba, meskipun dalam keadaan beliau ini sedang marah. Dan walaisa yaghdabu illa lillah, dan tiadalah Nabi SAW ini akan marah kecuali marahnya karena Allah. Makna marah karena Allah itu, Nabi tidak marah disebabkan perkara yang menimpa dirinya sendiri, sesuatu yang berkaitan dengan dirinya sendiri, apakah beliau ini dihina, apakah beliau ini dicaci maki. Di dalam perjuangan beliau tidak marah lantaran itu. Tetapi kalaupun Nabi SAW ini marah, maka marahnya Nabi itu karena Allah, karena ada hukum-hukum Allah yang dilanggar, yang akan menyebabkan orang yang melanggar itu mendapatkan azab. Maka Nabi SAW tidak ingin umatnya mendapatkan azab, maka Nabi SAW marah sebab sesuatu yang telah dilanggar oleh orang lain. Jadi Nabi SAW tidak pernah marah, dan marahnya Nabi ini hanya karena Allah. Lam yakum li ghadabihi syai'un, dan tidaklah berdiri atas kemarahannya itu sesuatu. Maknanya tidaklah yang menyebabkan Nabi ini marah ada sesuatu hal selain daripada Allah. Jadi Nabi tidak pernah marah lantaran barangnya diambil orang. Nabi SAW tidak marah lantaran dirinya dihina. Nabi SAW tidak pernah marah lantaran orang tidak menerima dakwahnya. Tapi Nabi SAW ini marah hanya karena Allah saja. Artinya kemarahan Nabi ini tidak disebabkan oleh sesuatu apapun. Tidak ada yang bisa menyebabkan Rasulullah SAW ini marah selain daripada marahnya karena Allah. Agama yang dinistakan, syariat-syariat agama yang terabaikan, perintah-perintah agama yang ditinggalkan, itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW ini marah. Adapun ketika hal tersebut menyangkut kaitannya dengan pribadinya,
maka Nabi tidak pernah marah. Itulah maksud lam yaqum li ghadabihi syai'un, tidak akan pernah berdiri di atas kemarahannya itu sesuatu pun. Jadi tidak ada yang bisa menyebabkan Rasulullah ini marah, kecuali hanya marahnya itu sebab sesuatu yang benar karena Allah. Wa kadzalika kana fi umuri kulliha, dan demikianlah di dalam sekalian pekerjaannya itu Nabi SAW ini semata-mata karena Allah saja. Jadi Nabi tidak pernah berbuat selain karena Allah. Marahnya karena Allah, tidak marahnya pun karena Allah. Nabi bersifat kasih sayang kepada semua makhluk, itu semuanya karena Allah. Nabi ini ingkar dan benci terhadap kekafiran, itu pun karena Allah. Maka daripada teladan baginda Nabi SAW ini, sudah sepatutnya kita sebagai umatnya berusaha secara maksimal untuk mencontoh beliau, dan kita tidak meletakkan kemarahan kita di atas perkara selain Allah, selain daripada Allah. Juga kita tidak meletakkan segala urusan kita dalam perkara-perkara dunia kecuali hanya karena Allah. Ini perkara yang tentu saja bukan perkara yang mudah, tetapi Nabi SAW telah mencontohkan ini, dan para sahabat Nabi serta para ulama-ulama terdahulu telah sukseslah mereka itu meniru dan mencontoh bagaimana kehidupan dan perilaku Nabi, sehingga dengan mencontoh Nabi itu mereka telah terbukti sebagai orang yang selamat. Mudah-mudahan hari demi hari kita kian bertambah baik, sedikit demi sedikit kita bisa mencontoh dan meneladani Nabi SAW, dan pada akhirnya kita berharap kepada Allah agar keimanan kita semakin disempurnakan oleh Allah, dan kita semuanya kelak ketika meninggalkan dunia dalam keadaan sebaik-baiknya. Semoga Allah menerima semua usaha kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.